Halo sana semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Dulu aja kalau pemerintah Belanda mendatangkan pekerja itu lebih kurang 7.000. Semua pekerja paksa atau orang rantai tersebut dikomandoi oleh seorang mandor. Nama mandornya Mbah Suro. Tapi benarkah Mbah Suro itu ada? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak semua, kali ini kita ke Sawah Lunto yuk. Kita ke Sawah Lunto melihat sebuah peninggalan sejarah di kota ini. Secara khusus kita akan melihat bekas lubang tambang batubara yang populer dengan sebutan lubang tambang Mbah Suro. Benarkah Mbah Suro itu ada? Kalau ada, siapakah sesungguhnya Mbah Suro? Lalu, bagaimana hubungannya dengan orang-orang rantai? Dan benarkah orang-orang rantai itu para penjahat? Mari kita telusuri. Sawah Lunto terletak sekitar 100 km arah timur dari kota Padang. Bisa ditempuh selama 2,5 hingga 3 jam melalui perjalanan darat jika dari Padang ataupun dari Bandara Internasional Minangkabau melintasi Indarung, Solok dan terus ke Sawah Lunto. Bisa juga menuju Padang Panjang, Tanah Datar, Sawah Lunto, atau setelah dari Tanah Datar ke Solok dulu. Tapi dua jalur ini jauh lebih panjang dan lebih lama dibandingkan pada jalur pertama. Kota Sawah Lunto memiliki luas sekitar 273 km bujur sangkar, punya 4 kecamatan, berpenduduk sekitar 66.000 jiwa. Kota ini didirikan tahun 1888, sehingga jangan heran kalau di sini banyak bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan pula sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat, dan juga ada beberapa di antaranya yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dulu aja kalau pemerintah Belanda mendatangkan pekerja itu lebih kurang 7.000 orang. Itu di segala penjuru. Ada yang bikin bangunan, ada yang bikin jalan, ada yang kerja di jadi dan tersebar Pak se-Sumatera Barat. Ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Padang dan Solo, itu tersebar semuanya. Jika Dunsana berkunjung ke Sawah Lunto, maka Dunsana akan mendapatkan sejumlah objek wisata sejarah selain tentu saja objek wisata alamnya. Di sini ada museum kereta api, sekaligus akan memberikan kisah panjang pembangunan rel kereta api dari Sawah Lunto ke Teluk Bayur di Padang dan di Pulau Aie, Muaro Padang. Ada juga gudang ransum, ada bekas gudang peluru, dan banyak bangunan tua peninggalan Belanda di sana. Dan tak lupa tentu ada lubang tambang bekas penggalian batu bara. Lubang tambang yang paling populer di Sawah Lunto diberi nama lubang tambang Mbah Suro. Lubang tambang tersebut berupa terowongan sepanjang 185 meter. Dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1898 hingga 1932. Lubang tambang Mbah Suro menyimpan berjuta kisah. Konon, pada masa pemerintahan Belanda, ketika itu orang-orang yang dipekerjakan di lubang tambang ini
kakinya dirantai. Belakangan, para pekerja paksa tersebut dikenal dengan sebutan orang rantai. Atau di Sumatera Barat dalam bahasa Minang disebut dengan urang rantai. Siapakah orang-orang rantai tersebut? Sebenarnya orang rantai ini adalah pembangkang yang melawan penjajah Belanda. Ini adalah pahlawan bangsa Indonesia yang berani membangkang kepada penjajah. Bukan dia penjahat. Ini lawannya adalah penjajahan Belanda. Jadi Belanda menganggap ini mereka ekstremis. penjahat. Menganggap dia ekstremis. Padahal dia membela di kampung itu adalah membela haknya. Tidak mau dijadikan pekerja rodi, membayar OPT. Itu yang dinamakan orang rantai. Semua pekerja paksa atau orang rantai tersebut dikomandoi oleh seorang mandor. Nama mandornya Mbah Suro. Tapi benarkah Mbah Suro itu ada? Mbah Suro itu memang ada. Mana? Dia berasal dari Blora, Jawa Tengah. Nah, Mbah Suro itu ada. Siapa sesungguhnya Mbah Suro itu? Nama sebenarnya adalah Samin Suro Sentiko dengan gelar Panembahan Prabu Suryo Ngalam. Pengikutnya itu namanya Suro Kidin. Ada beragam versi tentang Mbah Suro. Pertama, Mbah Suro yang menjadi mandor di lubang tambang tersebut adalah Samin Suro Santiko. Ada juga yang menyebutkan bahwa Mbah Suro dimaksud adalah Suro Kidin. Atau ada juga keraguan orang apakah dua nama itu dari satu orang yang sama. Lalu siapa Samin Suro Santiko dan Suro Kidin tersebut? Nama sebenarnya adalah Samin Suro Santiko dengan gelar Panembahan Prabu Suryo Ngalam. Dia dibuang ke Padang Sawalunto karena kelompok apanya menolak untuk membayar pajak atau upeti kepada pemerintah Belanda. Karena yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu adalah Gusti Allah. Jadi kepada Gusti Allah itulah dia berterima kasih, bukan kepada pemerintah Belanda. Maka menolak beliau membayar pajak. Menolak membayar pajak atau upeti ke penjajahan Belanda. Itu salah satu penolakannya. Maka penjajah Belanda menganggap dia adalah pembangkang. Dan dengan pengikutnya dia dibuang ke Padang Sawalunto sebagai orang buangan. Setelah kami telisik dari berbagai sumber, ternyata Samin Suro Santiko itu merupakan keturunan Kanjeng Pangeran Arya Kusuma Ningayu. Beliau lahir dengan nama Raden Kohar pada tahun 1858 di Desa Ploso, Kecamatan Diren, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Arti kata Samin itu adalah kelompok orang senasib dan sepenanggungan. Samin lebih memposisikan dirinya berada di tengah-tengah masyarakat, merasakan denyut perasaan masyarakat dibandingkan hidup dalam kemewahan. Ia bersama masyarakat melawan kesewenang-wenangan kolonial Belanda dengan caranya tersendiri. Cara yang dilakukan Samin adalah dengan pola bersifat tradisional tanpa kekerasan. Ada kisah yang menyebutkan ketika Belanda memerintahkan masyarakat tersebut mengangkat batu, maka mereka akan lakukan perintah itu. Batu diangkat sesuai perintah, namun mereka tidak bergerak kemana-mana. Ketika diperintahkan jalan, mereka lalu jalan dan tak mau berhenti sebelum diperintahkan berhenti. Setelah mereka diperintahkan berhenti, maka mereka berhenti. Tetapi tetap saja mengangkat batu tersebut. Baru ketika diperintahkan untuk menurunkan batu, barulah batunya diturunkan. Kondisi ini membuat Belanda kewalahan dan menimbulkan kecemasan, sehingga Samin dibuang ke Padang. Dalam catatan lain, Samin tak hanya diungkapkan dibuang ke Padang, namun
Ia dan pengikutnya dikirim ke Sawalunto menjadi pekerja paksa bersama beberapa pengikutnya yang lain. Di daerah tambang tersebut, Samin yang akrab disapa Mbah Suro juga dipekerjakan bersama ribuan orang-orang rantai lainnya. Bagi Belanda, orang-orang rantai adalah para penjahat, biang kerusuhan di daerah masing-masing. Tapi bagi masyarakat setempat, mereka justru dipandang sebagai tokoh yang mau membela masyarakatnya, mau melawan kesewenang-wenangan Belanda. Namun belakangan, Belanda mengangkat seorang di antara mereka yang dipekerjakan di tambang tersebut. Ia diangkat menjadi mandor. Mandor tersebut kemudian dipanggil dengan sapaan Mbah Suro. Pertanyaan yang muncul, apakah Mbah Suro dimaksud adalah Samin Suro Santiko? Yang jadi mandornya adalah pengikutnya. Pengikutnya itu namanya Surokidin. 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 Pengikutnya itulah yang jadi mandor di sini, di Lubang Sugar ini. Makanya namanya diabadikan menjadi Lubang Mbah Suro. Seperti itu. Ya. Ternyata Mbah Suro yang menjadi mandor tersebut adalah Surokidin. Surokidin adalah salah seorang pengikut dari Samin Suro Santiko. Ia pernah melakukan sebuah serangan di Grobongan. Ketika itu mereka tak mau menaati peraturan Belanda. Mereka menolak membayar pajak dan menyerang kepala desa. Samin Suro Santiko meninggal dunia tahun 1914. Namun, gerakan Samin masih terus hidup dan berkembang. Pada tahun 1917, asisten residen Tuban bernama J.E. Jasper melaporkan bahwa pemukiman orang-orang Samin semakin meluas. Demikian Dusun Sanak Firdaus Abi, perjalanan kita ke kota sejarah Sawalunto. Terima kasih. Sampai jumpa. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.